Semuanya, pada malam hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang program pengujian substantif terhadap aset tetap. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Octaviano Yudhistira Pratama. Dan saya Pascalis Endisa Pradipta. Ya, sebelum kami mempresentasikan materi kami akan memberitahu beberapa poin-poin yang terdapat di presentasi kami ini. Yang pertama, di sini akan dijelaskan tentang definisi aset tetap. Yang kedua, di sini akan dijelaskan biaya perolehan aset tetap. Selanjutnya ada juga pengujian substantif, dan ada juga prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif. Dan setelah itu ada juga sifat atau jenis pengujian substantif. Oke, yang pertama, definisi aset tetap. Aset tetap merupakan aset suatu perusahaan yang sifatnya tidak untuk dijual kembali dan digunakan untuk kegiatan perusahaan. Penggunaan aset tetap umumnya dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Aset tetap biasanya terdiri atas tanah, bangunan seperti contoh kantor, pabrik, gudang, dan lain-lain, dan ada juga peralatan. Contohnya ya seperti mesin, furnitur, dan alat-alat yang lainnya. Menurut PSAK 16 Revisi 2011, aset tetap adalah aset berwujud yang A. dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. B. diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Dijelaskan pula dalam PSAK 16 edisi revisi 2011 paragraf 10 bahwa harus dilakukan evaluasi berdasarkan prinsip pengakuan ini terhadap semua biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Biaya yang dimaksudkan antara lain adalah: yang pertama, biaya untuk memperoleh aset tetap; yang kedua, biaya konstruksi atas aset tetap; yang ketiga, serta biaya-biaya lain terkait penambahan, penggantian, dan perbaikan atas aset tetap. Kemudian biaya perolehan aset tetap. Menurut PSAK 16 Revisi 2011 menyebutkan bahwa biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika A. kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut. Yang B. biaya perolehan aset tetap dapat diukur dengan secara andal. Kemudian masih dalam PSAK 16 Revisi 2011 paragraf 11 dinyatakan bahwa aset tetap dapat diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan. Hal ini dikarenakan walaupun tidak langsung meningkatkan manfaat ekonomi masa depan, aset tetap tersebut mungkin diperlukan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset terkait. Sesuai PSAK 16 Revisi 2011 paragraf 16, terdapat beberapa komponen atas biaya perolehan aset tetap meliputi: A. harga perolehan termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. Kemudian yang B, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tetap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Oke, selanjutnya pengujian substantif. Auditor harus menghimpun bukti yang cukup untuk memperoleh dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atau laporan keuangan. Pengujian substantif menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang disignifikan. Perancangan pengujian substantif meliputi penentuan: 1. sifat pengujian; 2. waktu pengujian; 3. luas pengujian substantif. Selanjutnya ada prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif. Ada 8 prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif, yaitu yang A. pengajuan pertanyaan kepada para karyawan berkaitan dengan kinerja tugas mereka. Ada terus yang B. pengamatan atau observasi terhadap personil dalam melaksanakan tugas mereka. Yang C. menginspeksi dokumen dan catatan. Yang D. melakukan penghitungan kembali. Yang E. konfirmasi. Yang F. analisis.
Yang G, tracing atau pengusutan. Yang H, yang terakhir, vouching atau penelusuran. Selanjutnya ada sifat atau jenis pengujian substantif. Pengujian detail saldo. Metodologi perancangan pengujian detail saldo meliputi 4 tahapan, yaitu yang pertama, menilai materialitas dan resiko bawaan suatu akun. Yang kedua, menetapkan resiko pengendalian. Yang ketiga, merancang pengujian transaksi dan prosedur analitis. Yang keempat, merancang pengujian detail saldo untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit secara memuaskan. Untuk melihat hubungan antara resiko deteksi dengan pengujian detail saldo, berikut ini disajikan tabel. Yang pertama, tinggi. Scan rekonsiliasi bank yang dibuat klien dan verifikasi ketepatan perhitungan matematisnya. Yang kedua, moderat. Review rekonsiliasi bank yang dibuat klien dan verifikasi pada sebagian besar item-itemnya. Yang ketiga, rendah. Buatlah rekonsiliasi bank dan verifikasi item-item yang direkonsiliasi tersebut. Selanjutnya, sifat atau jenis pengujian substantif. Pengujian detail transaksi. Pengujian detail transaksi dilakukan untuk menentukan yang A, ketepatan otorisasi transaksi akuntansi klien. Kemudian yang B, kebenaran pencatatan dan peringkasan transaksi tersebut dalam jurnal. Yang C, kebenaran pelaksanaan posting atas transaksi tersebut ke dalam buku besar dan buku pembantu. Pengujian detail transaksi dilakukan dengan vouching dan tracing. Auditor mengarahkan pengujiannya untuk memperoleh temuan mengenai ada tidaknya kesalahan yang bersifat moneter. Selanjutnya, masih ada kelanjutan dari sifat atau jenis penyajian substantif, yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis meliputi jumlah yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan auditor, juga meliputi perhitungan rasio oleh auditor. Ada 4 kegunaan prosedur analitis, yaitu yang pertama, untuk memperoleh pemahaman mengenai bisnis dan industri klien. Kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan usahanya. Yang ketiga, untuk mendeteksi ada tidaknya kesalahan dalam laporan keuangan klien. Keempat, untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan pengurangan atas pengujian audit detail. Selanjutnya ada pengujian substantif terhadap aktiva tetap pada pertama kalinya. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam audit terhadap aktiva tetap pada audit pertama kalinya. Yang A, apakah laporan keuangan tahun sebelumnya telah diaudit oleh auditor independen lain? Yang B, apakah klien menyelenggarakan apakah klien menyelenggarakan aktiva rinci? Yang C, apakah klien mengarsipkan dokumen-dokumen yang mendukung transaksi yang bersangkutan dengan perolehannya dan mutasi aktiva tetap sampai dengan saat diaudit yang pertama dilaksanakan? Prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tetap di neraca. Yang A, dasar penilaian aktiva tetap harus dicantumkan dalam neraca. Yang B, aktiva tetap dijaminkan harus dicantumkan dalam laporan keuangan. Yang C, jumlah depresiasi, akumulasi, dan biaya depresiasi untuk tahun ini harus ditunjukkan dalam laporan keuangan. Yang D, metode yang digunakan dalam perhitungan depresiasi golongan besar aktiva tetap harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang E, aktiva tetap harus dipecah ke dalam golongan yang terpisah jika jumlahnya material. Selanjutnya, tujuan pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang dengan aktiva tetap. Yang kedua, membuktikan keberadaan aktiva tetap dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajaran penilaian aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca.
Untuk hal tersebut, maka auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo aktiva tetap yang dicantumkan dalam neraca dengan aktiva tetap yang bersangkutan di dalam buku besar, dan selanjutnya ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas, jurnal umum, buku pembantu aktiva tetap. Selanjutnya, ada perbedaan pengujian substantif terhadap aktiva tetap dengan aktiva lancar. 1. Frekuensi transaksi yang menyangkut aktiva tetap relatif sedikit, maka jumlah waktu yang diperlukan untuk pengujian substantif terhadap aktiva tetap relatif sedikit bila dibandingkan dengan aktiva lancar. Yang kedua, ketepatan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap sedikitnya pengaruhnya terhadap perhitungan laba rugi, maka auditor tidak mengarahkan perhatiannya terhadap masalah ketelitian pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap pada akhir tahun. Kemudian yang ketiga, pengujian substantif terhadap aktiva tetap dititik beratkan pada verifikasi mutasi aktiva tetap yang terjadi dalam tahun yang diaudit. Yang terakhir, yang keempat, verifikasi saldo aktiva tetap pada tanggal neraca tidak mendapat perhatian auditor karena aktiva tetap disajikan pada kosnya bukan nilai pada tanggal neraca seperti halnya dengan aktiva lancar.